Terungkap kasus Goto diturunkan. Nah, kira-kira kapan terbangnya Pak Firman? Kita akan ungkap ya mengenai dari saham Goto ini yang kemarin itu diturunkan. Banyak sekali yang japri saya dan tanya, ya, kenapa kok diturunkan Pak Firman ini, itu sebenarnya ada kasus apa? Kita akan ungkap itu semuanya, kenapa kok saham Goto ini tuh turun dan kapan terbangnya. Gimana strateginya Pak Firman mengenai dari saham Goto ini? Simak video ini kali ini baik-baik ya. Dan topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Nih, dari investor.co.id ini ditulis oleh Trisa Sandra Deswika pada tanggal 27 Desember pukul jam 1. Goto turun terus, kesempatan atau gimana? Hari ini tanggal 29 Desember ya, pukul jam 9 malam ya, kita publish video kali ini ya demi kalian yang besok trading terakhir ya di tahun baru ini. Kita akan ungkap siapa bandarnya yang memanfaatkan momentum tersebut ya. Saya ucapkan selamat untuk yang merayakan hari Natal ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan juga selamat tahun baru bagi kalian yang mungkin ya masih dalam perjalanan atau masih di hotel. Ya, tenang saja kita akan ungkap untuk kalian. Oke, kita akan ungkap dulu mengenai bandarnya ya Bapak Ibu, siapa sih pelakunya? Kasusnya itu siapa yang buang barang di saham Goto ini tuh pakai broker apa? Kita akan ungkap untuk kalian. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Dan untuk kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah. Nanti jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Oke, kita akan ungkap bandarnya siapa yang buang barang kemarin itu adalah YU. Jadi YU itu kemarin net sell sekitar 22 juta lot. Ya. Harga rata-rata mereka itu di harga 63. Ada yang bertanya Pak Firman, apakah mereka itu punya barang di bawah? Ya. YU ini adalah stok lama yang pernah dulu saya ungkap ya pada di harga 50 bahwa YU itu terus memborong. Ya, jadi apakah hal ini itu wajar Pak Firman? YU ini itu jualan. Ya, memang wajar. Kenapa kok bisa wajar Pak Firman? Ya, ini kok bikin saya panik, apalagi saya ini masuknya itu bukan 1 juta atau 2 juta. Ya, ratusan juta Pak Firman. Ini gimana solusinya? Ya, tenang aja Bapak Ibu, nggak usah khawatir ya. YU ini itu masih mencari respon market ya, mencari respon market. Kenapa Pak Firman kok mencari respon market? Ini dasarnya itu apa? Nah, ini kebetulan kemarin itu Goto ini itu masuk di radar tim saya ya. Jadi kebetulan kemarin ya kita trading ya. Kemarin kita itu trading dan kebetulan saham Goto ini tuh terjadi aksi selling ya, ada sell agak besar dan ketika pagi itu muncul kode ini. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu belum bisa membaca bid offer, ya tenang aja. Di kelas kami itu kami ajari untuk membaca bid offer ya. Jadi bid offer ini itu adalah sebuah kode perintah ya, kode perintah yang digunakan oleh beberapa trader ya, khususnya mereka yang menguasai lapangan. Maksudnya apa yang menguasai lapangan? Jadi yang menguasai emiten, jadi mereka itu yang ngelapak ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara bacanya Pak Firman mengenai hal ini tuh? Kita nggak ngomong secara umum ya, nanti kurang etis lah ya, kurang etis karena satu sisi nanti mengganggu kepentingan ya orang-orang yang mempermainkan harga saham ya. Jadi kalau di kelas kami secara internal itu ya kami bedah semuanya mengenai hal itu. Kita yang agak secara umum aja ya Bapak Ibu ya. Tuh kalian yang ingin masuk
hubungin di bawah ini ya. Seperti itu. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Kenapa kok saham GoTo ini diturunkan? Nah, di sini ya. Transaksi di saham GoTo itu kemarin ya 385 miliar. Itu besar atau kecil Pak Firman? Ya, mereka itu sebenarnya itu menggocek. Ya, menggocek. Maksudnya apa Pak Firman itu gocek itu apa? Jadi dikecoh. Bahasa Indonesia ya mungkin ya. Ya, jadi dikecoh. Jadi investor pemulanya itu dikecoh. Pertama itu kemarin ya bahwa saham GoTo itu dinaikkan ke 69. Oh ternyata nggak ada respon market. Ya nggak ada respon market loh. Kenapa? Lah karena investor retail itu nggak ada yang beli. Ya seperti itu. Nah di Snap di di story WA saya itu saya ungkap begitu. Musim liburan nggak usah naik. Ya seperti itu. Mungkin alumni kami yang nonton ini tuh pasti nonton snap saya ya mungkin ya. Jadi seperti itu. Nah kenapa kok bisa demikian? Jadi itu untuk mengecoh. Wah, kira-kira ini akan dinaikkan ini. Nah karena apa? Karena ada sebuah mitos, ada apa itu nama rally Santa Claus apa itu ya. Jadi sebuah mitos yang mana ketika akhir tahun itu nanti akan dinaikkan. Nah mau naikkan gimana? Orang dites naikkan 69 nggak ada yang narik kok. Makanya kebetulan ketika bandarnya GoTo ini ngegoreng ya, menggoreng di saham GoTo ini tuh masuk di radar sistem kami. Ya. Nah radar itu ya kami ajari di kelas kami ya Bapak Ibu ya. Memang untuk mengetahui bahwa saham ini tuh bakalan terbang ataukah bakal turun itu kita memahami hal itu. Nah ini itu biasanya dilakukan oleh beberapa investor profesional ya seperti itu. Tapi ya kalau Bapak Ibu itu mungkin ikut kelas di luar sana ya mungkin secara praktiknya itu nggak diajari. Jadi kalian itu hanya diajari ya mungkin beli ini baker dan lain sebagainya. Nothing lah, no problem, tidak masalah. Ya yang penting kalian itu masih di dunia saham. Oke, next. Jadi seperti ini. Jadi kasusnya saham GoTo itu kemarin itu dinaikkan ke 69. Oh, respon marketnya nggak ada yang naik. Ya iya. Oh, musim liburan banyak yang cuti. Investment bankingnya sudah banyak yang cuti. Terus dari beberapa sekuritas ya itu semua sudah cuti, semua influencer sudah cuti kecuali Pak Firman. Ya Pak Firman selalu stay ya untuk kalian. Tapi kelas Pak Firman juga untuk saat ini kita liburkan dulu ya. Nanti kita mulai tanggal 8 ya Bapak Ibu ya, tanggal 8. Jadi kita masih menghargai sama mereka yang masih merayakan Natal dan Tahun Baru ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Dinaikkan dulu, habis itu bagaimana ya, digeprek, turunkan. Ya. Nah, kemarin itu kita juga melihat ya di over 59 61 itu ompong. Nggak ada yang mau beli. Ya, jadi bidnya itu nggak ada yang menjaga. Wah, kayak gitu. Jadi kemarin itu ketika kami lagi live trading bareng ya dari beberapa alumni yang masuk di kelas live trading bareng harian, ya mereka tak suruh untuk jangan agresif, ya nggak usah agresif. Lah kenapa? Itu isunya para senior semua. Ya, yang junior nggak ada. Ya, jadi ya kalah cepet. Jadi jangan agresif. Jadi lebih baik ya batasi resiko. Ada yang kenceng boleh untuk naik bank, habis itu ya keluar, nggak usah trading. Lebih baik ya untuk liburan dulu. Nah besok bagaimana Pak Firman? Ya ini besok ini itu ya masih sama ya. Jadi dari beberapa market makernya itu ya nanti dulu lah habis habis tahun baru ya, biasanya ke minggu kedua ya seperti itu. Nah penampakan itu ya ini tak lihatkan ya gimana ini. Nah ini juga terjadi ya transaksi yang sangat signifikan. Kita lihat kan. Nah
Seperti ini Bapak Ibu semuanya. Nah, di harga 63 itu ternyata asingnya itu memborong. Wah, ini asing nih. Nah, cakep nih. Ya. Ini transaksi paling jumbo itu pas waktu pre-closing. Jadi asing ini pakai YU ini itu beli kembali. Setelah mereka itu digocek, ya, diguyur dulu, ini tim satunya itu masuk. Nah, ini yang kena guyuran itu ya kayak YP ini retail ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kena ini. Tapi ya YU itu yang pakai broker asing itu ya masuk. No. Ya masuknya kenceng YB seperti itu. Nah, ya. Ini. Nah, DP juga masuk ini. Ya. Jadi mereka itu tampung, ya. Nah, di sini juga banyak sekali yang kena guyuran ya Bapak Ibu ya. Ya, di guyurannya YU ini dari beberapa retail itu kena guyuran. Nah, kemarin ketika dites ke 69 ya, dites dinaikkan seperti itu nggak ada yang ikut ya. Jadi dites sama angka ini ya, sama asing ya. Itu yang ikut itu siapa? Nggak ada yang ikut nih. Iya kan sepi. Ya, turunkan satu lah coba ya di AK. Tapi AK ini tuh mereka ya bener-bener aset manajemen, fokusnya untuk masuk aja. Nah, AK ini masuk terus ya. Nah, jadi ya isinya ya dari beberapa trader profesional ini yang masuk. Jadi retailnya sepi. Dan mereka lebih baik turunkan aja lah. Besok lagi lah ketika itu. Ya. Nah, di 66 ini juga banyak sekali ya partisipan dari retailnya yang ikut beli nih. PD, YB ini kayaknya menarik ini. Habis itu psikologisnya dikeprek sampai ke 62, YU-nya tampung kembali ya. Seperti itu. Nah, ini. Ya, itu. Nah, ini. Aset. Ya. Ditampung ini. Ya. Ini SK. Ya, seperti ini. Nah, YB kena ini YB. Seperti itu. Ya, jadi ya sepi. Makanya ini itu sebuah siklus. Nah, kami di kelas kami itu kita juga membahas juga yang namanya siklus. Ya. Jadi kita nggak cuman hanya teknikal, nggak cuman bandarmologi, tapi materi siklus ini tuh kita juga ajari untuk Bapak Ibu semuanya. Makanya di kelas kami itu ada 16 materi yang notabene ya di kelas-kelas lain itu kurikulumnya cuma 5, terus 3 atau teknikal. Tapi kalau di kelas kami itu ada 16 ya. Jadi 16 itu di situ sudah saya riset ya selama 10 tahun dan alhamdulillah itu bisa berhasil ya bagi para investor pemula. Karena kami juga membina ya. Jadi kita nggak cuman rekomendasi aja tapi benar-benar membina oleh beberapa trader yang pengen bertahan di saham ya. Jadi bukan karbitan. Istilah karbitan kalau di Pekalongan itu ya cuman ikut-ikutan gitulah. Jadi nggak militan ya. Ketika untung diam, ketika kena geprek dikit langsung maki-maki. Ya, ayo siapa yang seperti ini. Ya, jadi wajar hal itu. Saya juga dulu demikian kayak gitu kok Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nah, makanya banyak sekali yang dari beberapa investor itu yang ikut sana ikut sini terus menyarankan saya untuk bikin kelas, minta dibimbing langsung ya sama praktisinya. Dan kebetulan saya sendiri dari akademisi ya, jadi ilmu-ilmu ini tuh ya sudah biasa diajari ya, khususnya di S2 dan juga di S3. Nah, kalau di luar sana itu yang mengajari itu ya yang ambil lisensi ya kurikulumnya itu di S1 ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ya di saham Goto. Nah, satu sisi kalau kita lihat ya dari asingnya ini gimana? Ya jualan dulu lah. TP dulu lah, besok lagi.
ya. Nah, harapannya apa? Jadi mereka itu masuk. Dan mereka ini tuh bukan ini ya, bukan para scalper ya. Asing itu nggak scalper Bapak Ibu ya. Jadi mereka lebih ke swing. Ya, lebih ke swing. Atau lebih ke invest lah ya. Kenapa? Karena mereka itu ambil cuan itu bukan 1 miliar 2 miliar, minimal itu 20 miliar. Jadi sekali karung ini tuh mereka 20 miliar, minim banget itu per hari. 20 miliar dari mana Pak Firman? Lah ini loh, nilai transaksinya aja 385 miliar. Nah, itu di atas itu. Nah, satu sisi ya mereka itu yang biasa melakukan itu ya masuk. Ya, masuknya itu secara konsisten. Jadi amunisi mereka itu sudah dikelola. Ini tuh biasanya yang melakukan ini semua itu adalah investment banking, atau kalian sebut itu market maker, atau istilah kasarnya ini itu ya bandar lah, seperti itu. Karena mereka yang mengendalikan market ya, seperti itu. Penting nggak Pak Firman dengan adanya mereka? Ya penting. Ya, tanpa adanya mereka pasar ini tuh nggak bisa liquid. Ya, jadi nggak bisa mempertemukan antara penjual dan juga pembeli. Retail bisa naikkan nggak Pak Firman? Nggak bisa. Ya. Nah, terus ada sebuah statement seperti ini. Pak, ini saham yang beredar itu dikuasai sama publik. Oh, publik yang mana? Ya. Jadi sekelas GoTo ini itu dikira masyarakatnya banyak, ya. Tapi kan mereka volume itu kecil. Kecil Bapak Ibu. Ya. Paling nggak ada 10%. Sorry, nggak ada 20%. Nah, sisanya itu Pak adalah apa? Investor kakap. Misalkan satu orang itu memborongnya itu gede, jumbo. Ya, kayak gitu. Nah, ini tuh jangan ditautkan sama apa? laporan keuangan ya. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih untuk Bapak Ibu, mungkin literasinya hanya itu, tapi nggak boleh dipukul rata. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat secara laporan keuangannya, asumsi orang lain di luar sana yang mungkin baru mengenal dunia investasi pasar modal, yang berangkatnya mungkin dari laporan keuangan aja, ya nggak bisa melek secara logika, nggak secara realistis, ya mungkin nggak bisa menerima hal ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat itu saham GoTo ini tuh rugi. Tapi hati-hati Bapak Ibu, jangan terkecoh. Ya, kalau Bapak Ibu mendapatkan apa namanya sebuah opini dari teman Bapak Ibu ya, wah ini sahamnya rugi. Dia dulu itu rugi 20,3 triliun. Kini cuma 4,3 triliun. Mengecil atau membesar? Bapak Ibu sudah bisa menganalisis. Hati-hati. Di pasar modal itu emosional. Harus pakai logika. Ya. Seperti itu. Mengecil atau membesar? Pikir aja sendiri. Ya, ini. Satu. Terus yang kedua, dia itu masuk di kategori LQ45 dan juga IDX 30. Ya, apa sih itu Pak Firman LQ45 IDX 30? Mungkin bagi para pemula atau yang usianya 50 tahun ke atas itu sebagian besar belum nggak ngerti LQ45 itu apa. Jadi sini saya jelaskan. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang mungkin sukanya langsung to the point kayak gitu, mohon maaf ya, sorry. Jadi di sahabat kabar kami itu isinya para pemula ya, usianya 40 tahun ke atasnya. Kita juga terus mengedukasi mengenai hal ini. Jadi untuk indeks LQ45 ini itu adalah indeks yang mengelompokkan dari 700 lebih perusahaan atau emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. GoTo ini itu masuk di kategori LQ45 dan juga IDX 30. Ya, jadi 30 yang terbaik. Terbaik dilihat dari apa Pak Firman? Dari nilai transaksinya. Makanya ini tuh direkomendasikan kepada asing. Ya, jadi beda. Jadi ada ya emiten, saya nggak nyebutkan emitennya, takut mengganggu kepentingan, kita juga harus punya etika ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sebuah emiten yang nilai transaksinya itu kecil. Ini nggak direkomendasikan pada asing atau aset manajemen, itu nggak rekomendasikan.
Jadi rekomendasikan untuk siapa? Untuk retail. Nah, tapi kalau di saham GoTo ini itu direkomendasikan oleh beberapa investor kakap. Ya, gunanya untuk apa? Untuk membuat likuiditas seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya mengenai segmentasi di emiten saham GoTo. Ya, jadi seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ke depannya Pak Firman mengenai dari saham GoTo ini tuh? Ini dari beberapa sekuritas itu menyarankan buy itu ada 24. Yang menyarankan hold itu ada 15 dan menyarankan sell itu cuma 1. Nah, rata-rata dari beberapa rekomendasi itu targetnya itu ada di harga 117. Potensinya mencapai 85%. Ya. Dan dari beberapa sekuritas ini itu ini untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau kita lihat dari BNI Sekuritas itu 100 dan Maybank Sekuritas 105. BRI Dana Reksa 90 dan JP Morgan itu 75. Jadi kalau misalkan saham GoTo ini itu di harga 63, kalau Bapak Ibu tujuannya untuk jangka panjang ya, untuk mendapatkan capital gain, ya GoTo ini tuh arahnya bakalan ke situ. Ya. Nah, kira-kira ada yang bertanya lagi, Pak Firman, nanti untuk laba bersih di saham GoTo ini itu bakalan positif nggak? Bakal. Kapan? Tahun depan. Ya, kalau kita lihat perkembangan dari saham GoTo ini dari masa ke masa, yang tadinya 20 triliun mengecil jadi 9, mengecil jadi 4, dan kemungkinan ya tahun depan sudah mulai positif. Nah, kalau misalkan nanti laporan keuangannya itu bagus, prediksi saya di tahun 2026 itu dia sudah bagi dividen. Ya, kayak gitu di saham GoTo ini. Oke, ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara TA, technical analysis ini, ya. Di sini Bapak Ibu yang saya katakan tadi ya, bahwa aset manajemennya ini tuh sudah mulai cuti. Ya, dilihat dari mana Pak Firman? Nah, ini loh. Dari RSI itu nggak ada pergerakan. Kalau kita lihat time frame-nya mingguan. Ya, seperti itu. Nah, ini. Nah, ini tuh mengidentifikasikan apa? Ya, jadi nggak ada inflow. Ya, nggak ada inflow. Isinya para retail. Jadi ya nggak bisa menaikkan harga saham, nggak bisa. Ya, yang bisa itu siapa? Ya mereka. Seperti itu. Nah, di sini. Ya, pokoknya untuk saham GoTo ini tuh sudah mulai sepi ketika tanggal ini. Di tanggal 11 ya, mendekati itu saham GoTo ini tuh distribusi. Nah, di sini itu juga ada klien kami itu langsung menelpon saya, Pak Firman, saya mau ke Cina. Bagaimana ini saham GoTo ini tuh dijual harga berapa? Jualnya dulu. Ya, nanti gampang share lagi. Bener ya? Udah. Seperti itu. Ya. Ya sudah cuan. Turun. Jual separuh atau semuanya? Separuh dulu. Nanti yang separuh dia jual di 80. Sudah netting. Ya. Kenapa kok demikian Pak Firman harus jual? Ya karena mau liburan. Nah, ini biasa yang dilakukan oleh beberapa aset manajemen. Jadi bandar itu kok bandar ya. Jadi market maker itu mereka juga melihat ya kebiasaan ya. Kebiasaan oleh para investor ya, kebiasaan para trader pemula itu mereka itu standby itu ketika apa? Kalau mendekati liburan ya biasanya mereka ya TP dulu. Jadi benar-benar rolling TP. Ya, seperti itu. Pak, saya ini untuk jangka panjang gimana untuk saham GoTo ini? Aman kok. Masih aman. Ya. Selagi bahwa saham GoTo ini tuh bertahan ya, supportnya di harga 61 dan juga di harga 60 ya, di saham GoTo ini. Ya, di area sini. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan targetnya untuk swing ya, silahkan bisa batasi risiko di 58 saham GoTo ini. Ya. Tapi satu sisi besok paling ditahan di 61 sampai 60. Support kuatnya di harga 55. Ya. Nah, Bapak Ibu kembalikan lagi kepada trading plan-nya. Bapak Ibu tujuannya untuk investasi, swing atau day trading. Ya.
Karena mayoritas investor yang ada di Indonesia itu mereka ya FOMO, ikut-ikutan. Pokoknya ikut Pak Firman aja. Pokoknya ikut influencer jangan. Ya, jangan. Apalagi kalian nggak masuk di kelas kami, berbahaya. Sangat berbahaya. Loh, kenapa Pak Firman? Karena kalian nggak diajari ya secara detailnya itu bagaimana, komponennya apa aja. Ya, seperti itu. Nah, makanya di kelas kami itu untuk menampung dari beberapa investor yang di situ nyangkut besar ya. Bahkan dalam 1 tahun atau 3 tahun itu nggak pernah untung, bahkan boncos terus. Ya, seperti itu. Banyak sekali. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi pada Bapak Ibu, sesuaikan trading plan-nya. Ya, jadi untuk jangka panjang untuk di saham GoTo ini itu masih aman. Ya. Kenapa? Di sini untuk inflow-nya mereka itu lagi ngumpulin barang. Seperti itu ya. Dan kalau kita lihat untuk time frame di bulanannya, bahwa saham GoTo itu RSI-nya itu masih naik. Ya, jadi ini masih kuat. Nah, kalau untuk hariannya ya seperti ini. Saham GoTo ini jebol di MA100, namun hati-hati apabila saham GoTo ini tuh kok rontok ya sampai ke 59, ya ini perlu waspadai Bapak Ibu ya. Batasi risiko kalau Bapak Ibu itu baru masuk di harga 63 atau di sini. Ya, tapi kalau di sini ya untuk investasi aja. Ya, untuk investasi aja. Kalau Bapak Ibu masih punya dana lagi ya nanti bisa tunggu dia itu di support kuatnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, targetnya dari saham GoTo ini untuk jangka pendek ada di harga mana sih Pak Firman? Di harga 66 serta di harga 71. Ya, dan juga di harga 79. Ya. Kalau untuk jangka panjangnya di harga 90 ya. Dan juga di harga 116. Kalau Bapak Ibu pengen ngehold minimal ya 3 tahun lah. Nanti saham GoTo ini tuh ya bakalan ke 443. 500 bisa nggak Pak Firman? Bisa. Dengan catatan market makernya mereka itu kumpulin barang dulu. Jadi barang-barang yang ada di retail itu kalian kasihkan aja atau cut loss kasih aja ke mereka. Ya, kasihkan mereka, nanti ya juga saham GoTo ini akan naik. Kenapa Pak Firman? Ya karena ketika IPO-nya itu banyak ya yang investor nih. Nah, jadi psikologisnya setidaknya harus bagaimana caranya mereka itu ya cut loss. Ya, seperti itu. Tuh Bapak Ibu yang sudah lama di market nggak usah khawatir, nggak usah baper. Ya, nggak usah nggak usah kebingungan. Ya, tenang aja. Yang namanya market nanti juga bakalan naik kembali kok. Ya, seperti itu. Oke, Pak Firman untuk trading dong. Nah, kalau masih musim liburan kayak gini tuh baiknya itu untuk scalpingan aja. Atau kalian kalau misalkan di situ sukanya lebih ke investasi, kalian punya cash lagi ya masuk, no problem, tidak masalah. Tapi ingat, jangan emosional. Ya, jadi ya dicicil. Nah, di sini kalian besok bisa tunggu ya untuk yang trading ya di harga 62 serta di harga 63, nanti jual di harga 64. Resisten atasnya itu di harga 67. Stop loss di harga 60. Ya, jadi untuk ambil cuannya 1-3% dan ada bentuk stop lossnya 1-3% ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja mengenai review saham GoTo ini. Bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Ingat, kami nggak pakai admin. Itu nomor pribadi saya, hubungi saja. Ya, kenapa kok nggak pakai admin? Itu saya sudah memikirkan. Ini nanti ada penipuan. Ada 4 ya yang mengatasnamakan saya. Ya, ini sudah ada 4 ini. Ya, pokoknya kalau misalkan di situ kok bukan nomor ini, ya, itu bukan saya. Ya, nomor saya ini nggak bisa dihack. Nomor itu nggak bisa dihack. Ya, nggak bisa. Ya, kalau bisa tak kasih hadiah. Nggak bisa. Ya, seperti itu. Ini nomor WA saya, nanti hubungi saja itu. Ya, kalau selain itu bukan saya. Oke ya Bapak Ibu ya, pokoknya dicapri aja, jangan tertarik ya mengenai di luar sana ya, buka kelas kayak ini. Kita harga wajar ya, seperti itu. Oke.
Hubungi nomor ini aja, dan untuk nantinya teknisnya seperti apa, nah ini tesnya kayak gini Bapak Ibu, saya akan jelaskan. Nah, untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di kelas kami, mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar beberapa bulan yang lalu. Ya, kenapa? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Ya. Dan untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami, silakan hubungi nomor di bawah ini, atau enggak ya klik di sini ya, trading saham itu klik. Nanti Bapak Ibu tinggal pencet tombol gabung. Nah, di sini Bapak Ibu yang mungkin ya apa namanya, pengen tahu up to date ketika kami lagi upload ya, itu kalian bisa klik tuh transfer copy level 3 level 1. Jadi ini itu untuk menyalakan notifikasinya ya, seperti ini. Barangkali ya Bapak Ibu menunggu saya nggak upload saham GoTo atau saham lagi, itu diklik itu. Nah, untuk kalian yang pengen dapat rekomendasi saham yang cuan besok atau rekomendasi pasukan, dia bisa klik di bawah ini ya, seperti itu. Jadi ini tuh tombol untuk Bapak Ibu mendapatkan rekomendasi saham dari kami ya, tapi nggak ada materinya, seperti itu. Nah, Pak Firman, saya gaptek, hubungi aja nomor di bawah ini tuh ya, tenang aja Bapak Ibu ya, sekarang gampang. Nanti di situ Bapak Ibu bisa klik link di bawah ini, atau tak kasih link dari saya aja. Hati-hati, penipuan di luar sana itu langsung ngisi link ya, terus habis itu nanti agak berbahaya. Jadi link ini itu cuma Google Drive ya, jadi kita nggak pakai website. Pokoknya ini bit.ly kelas Pak Firman, nanti akan munculnya seperti ini. Nah, jadi saya juga apa namanya, membikin sebuah link yang nggak bisa dihack ya, seperti itu. Jadi ini ya link-link yang biasa yang langsung dikirimi saya. Kalau dikirim oleh penipu, hati-hati Bapak Ibu ya. Pak Firman juga harus cerdas juga ya sama mereka. Nah, ini Bapak Ibu ya, kelas saham privat Pak Firman, dan di sini ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Januari angkatan ke-15. Nanti kita akan selenggarakan tanggal 8 Januari ya Bapak Ibu, setelah libur Nataru. Nah, kelasnya tinggal 1 orang saja ya, ini sudah mau penuh. Jadi silahkan Bapak Ibu registrasi malam ini ya, silahkan langsung registrasi saja. Wah, saat aja ya, langsung aja, nanti Bapak Ibu langsung saya masukkan. Nah, jadi untuk di kelas Akademi Trading Saham Januari itu angkatan 15 cuma 900, itu masih promo, kita hanya tampung 10 orang saja ya. Di situ kita akan adakan 8 kali pertemuan setiap hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Di situ kalian nanti bisa diskusi dengan saya secara langsung materinya ya. Nanti juga kalian diajari cari saham-saham yang bakalan terbang ya, secara fundamental, banjarmologi, semua yang ada di pasar modal untuk penunjang Bapak Ibu semuanya kita ajari ya di situ. Cuman ya harinya itu kita tentukan ya, seperti itu. Tapi nggak ada rekomendasinya, seperti itu. Nah, untuk level 1, 2, 3 dan juga 4 itu apa Pak Firman? Jadi itu adalah sebuah rekomendasi ya, tinggal dipilih aja. Apa Pak bedanya antara level 1 dan juga level 3? Jadi semakin tinggi valuasinya, maka keuntungan yang kalian dapat itu semakin banyak. Jadi jumlah rekomendasi mungkin banyak. Nah, adapun untuk yang level 4 itu yang rekomendasi selama 1 tahun. Ya, seperti itu. Tapi nggak ada materinya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, Pak Firman, saya langsung pengennya yang secara privat karena saya nggak ada waktu. Ada. Ini ada kelas awal investor pemula 1,9 bulan. Kalian dapatkan materi secara online, rekomendasi selama 3 bulan. Nah, ini ya. Terus ada medium. Kalian kan dapatkan materi secara online, rekomendasi 1 tahun dan juga live trading bareng selama 3 bulan langsung dengan saya. Karena kebetulan untuk saya pribadi ya juga dagang saham juga ya. Jadi seperti itu. Nah, terus kami juga ada yang kelas pro investor pemula. Nah, di sini kalian kan dapatkan materi secara online, rekomendasi dan juga live trading bareng dengan saya unlimited sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Kalau belum bisa cuan secara konsisten, belum kami lepas. Ya, seperti itu. Nah, kita juga ada yang kelas offline. Bapak Ibu mungkin dari Surabaya, Jogja, Jakarta, Bekasi, ya, atau di PIK, Pantai Indah Kampung. Kami juga ada yang kelas privat. Jadi kita ke tempat kalian
Ya, jadi di situ nggak perlu khawatir ya. Pak, ini dan itu sudah include semua. Ya, seperti itu. Barangkali Bapak Ibu itu takut penipuan atau apa-apa, pengennya ketemu langsung, itu juga ada. Ya, seperti itu. Untuk saat ini kelas di kami di kantor itu belum. Mungkin ke depan kita akan berkembang. Betul. Nah, terus ada kelas privat khusus offline ke tempat kalian yang mungkin aset kalian yang asetnya ada di atas 1 miliar ke atas ya, atau kalian punya usaha besar, ingin inovasi ke bisnis saham ya, karena untuk bisnis saham ini tuh resikonya bisa diukur, atau Bapak Ibu itu masih terkena mengenai dari pajak. Pak Firman, saya ini bagaimana caranya agar bisa menutupi dengan pajak dan lain sebagainya. Ya itu bisa kok. Nanti tak kasih solusinya. Gampang Bapak Ibu, itu ilmunya semua ada. Itu ya. Nah, di situ nanti kalian juga diajari ya, khususnya di saham juga, serta konsultasi bisnis Bapak Ibu ya, dan nanti Bapak Ibu juga ikut leveling bareng dan bagaimana cara situ kembangin aset. Ya, seperti itu. Nah, di kelas ini itu juga kami adakan karena dari permintaan Bapak Ibu semuanya. Silahkan tinggal sesuaikan. Nah, untuk yang kelas privat ini itu luar Jawa atau luar negeri ya. Udah, ini sudah termasuk biaya untuk personal dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Banyak sekali ya yang masuk di kelas kami. Ingat, untuk ini itu untuk kalian, bagi para pemula, daripada kalian tuh rugi ratusan juta, puluhan juta, bahkan miliaran ya, atau nggak pernah untung di pasar modal, silakan masuk saja ya. Seperti itu, kita akan dampingi untuk kalian ya. Dan kelas ini tuh bagi orang yang mampu dan kepengen aja ya. Kalau kan nggak pengen nggak usah. Makanya ini itu untuk menanggulangi oleh beberapa oknum penipu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami adakan ini. Dan nanti untuk dana ini itu nggak saya gunakan secara pribadi, tapi saya arahkan ke dalam dunia pendidikan dan juga ke sosial. Ya, jadi ini nanti ya dikelola, nanti kita distribusikan kepada orang-orang yang butuh. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak buka di kelas kayak gini Bapak Ibu. Ya, kayak gitu. Ini untuk menanggulangi oleh beberapa penipuan. Ya, kayak gitu. Untuk mau cari saya Firman Happy apa? Tulis saja ini. Siapa itu saya? Begitu. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan Bapak Ibu ya. Selamat akhir pekan. Hati-hati semuanya ya. Jangan ngebut ya. Selamat beristirahat. Bye bye.